Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Prawisti, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu, LC/MA. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang rukun, sebab, syarat, dan larangan mawaris. Pengertian mawaris atau faraid. Ilmu mawaris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan faraid yang berarti penentuan adalah penentuan pemberian harta peninggalan kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga ilmu mawaris disebut dengan ilmu faraid. Rukun mawaris. Ali As-Sabuni dalam bukunya beliau menyebutkan bahwa rukun mawaris ada 3. Yang pertama yaitu pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Yang kedua ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab atau ikatan pernikahan atau lainnya. Yang ketiga harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sebab mendapatkan warisan yang pertama ada ahli waris karena hubungan keturunan atau kekerabatan, yaitu semua yang mempunyai hubungan nasab, atau karena sebab hubungan kelahiran yang menghubungkan antara ahli waris dan maurusnya, yaitu yang menghubungkan seseorang dengan asal-usulnya, cabangnya, dan seputar keluarganya, maka disebut kerabat yang hakiki. Selanjutnya ahli waris karena hubungan perkawinan. Ahli waris yang berhubungkan pewarisannya timbul karena hubungan perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan atas akad yang sah, baik istrinya dicampuri atau tidak. Apabila meninggal satunya, baik suami ataupun istri, maka ia tetap saling mewarisi. Adapun bila terjadi talak sebelum dicampuri, maka tidak saling mewarisi dan tidak ada hitungan iddah. Adapun bila terjadi talak setelah itu dicampuri, maka mewarisi selama masih dalam keadaan iddah. Akan tetapi kalau ia sudah keluar dari masa iddah, maka tidak saling mewarisi. Apabila terjadi antara suami istri terjadi talak raj'i, maka keduanya tetap saling mewarisi. Selanjutnya ahli waris karena membebaskan hamba sahaya. Ahli waris yang hubungan pewarisnya timbul karena memerdekakan hamba sahaya. Barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, kemudian hamba sahayanya meninggal dan ia mempunyai harta peninggalan, maka yang memerdekakan punya hak terhadap hak tersebut dengan syarat hamba sahaya tersebut tidak memiliki pewaris yang lebih kuat seperti suami istri ataupun kerabat. Syarat-syarat warisan. Yang pertama, meninggalnya seseorang baik secara hakiki maupun secara hukum, atau hilang yang tidak diketahui keberadaannya, maka qadhi atau hakim memutuskan telah meninggal karena begitu lamanya menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak ada sama sekali yang bisa dijadikan petunjuk untuk membantu dalam mengeluarkan suatu hukum. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki atau secara takdiri atau perkiraan, seperti hamil, tidak diketahui apakah ia hidup atau mati pada waktu pewaris meninggal dunia. Maka apabila keluar dari perut ibunya ia hidup, maka ia mendapatkan haknya. Tapi apabila ia meninggal, maka tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya ada barang
atau mauruts yang ditinggalkan oleh mawaris yang siap diterima atau dibagikan kepada ahli waris. Yang selanjutnya, seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Yang menghalangi warisan yang menjadikan penghalang atau sebab tidak mendapatkannya seorang ahli waris hak pewaris karena ada beberapa sebab, diantaranya yang pertama, membunuh. Pembunuhan yaitu suatu perbuatan kriminal yang tercela, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua, perbudakan. Maksudnya, selama orang tersebut masih dalam perbudakan di antara tuannya dan dia hambanya, tidak saling mewarisi karena seorang budak masih dikuasai oleh tuannya dan ia tetap tidak merdeka dan tidak dapat bertindak sendiri. Yang ketiga, perbedaan agama atau murtad. Murtad yaitu seorang muslim yang meninggalkan agama Islam dengan keinginan sendiri atau tanpa dipaksa. Karena terjadi perbedaan agama, yaitu seorang muslim dan yang satunya non-muslim. Dalam hal ini salah satu sebab terhalangnya mendapatkan warisan. Yang keempat, sama-sama meninggal bersamaan. Ketika terjadi hal seperti atas, yaitu terjadinya dua insan yang meninggal bersamaan, tidak diketahui mana duluan, mana yang kemudian meninggal. Maka salah satu penyebab penghalang untuk mendapatkan warisan, karena di antara syarat untuk mendapatkan warisan yaitu meninggalnya mawaris dan hidupnya pewaris atau disebut sebagai ahli waris. Yang kelima, zina. Anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, maka ia tidak berhak mewarisi bapak yang menghamili ibunya. Begitu pula sebaliknya. Yang keenam, anak li'an. Anak yang dili'an oleh bapaknya, maka anak tersebut tidak boleh mewarisi bapaknya. Begitu pula sebaliknya. Anak li'an adalah anak yang lahir di suatu pernikahan yang sah, namun tidak diakui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya dan hakim memutuskan nasabnya setelah pelakunya sumpah li'an. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang melihat video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.